Baik, oke. Terima kasih Kang Boni atas waktunya. Bisa kita mulai saja. Kang, mungkin kita mulai diskusi ini dari awal-awal pergantian kekuasaan di Banten yang dipengaruhi oleh partai-partai politik atau pergerakan yang pada saat itu oleh para kiai. Mungkin kita bisa mulai dari sana, Kang. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf saya tadi harusnya telat cuma 10 menit, tapi ngoprek-ngoprek cara masuknya, sepertinya diskusinya berlapis kayak diskusi rahasia gitu, jadi agak susah masuknya, seperti diskusi underground. Baik, sebetulnya tema tentang revolusi sosial di Banten ya 45 sampai dengan 46 sebetulnya terjadinya rangkaian itu sejak bulan Oktober ya sampai dengan 46, berakhirnya itu Januari 46. Itu udah banyak dibahas oleh para penulis, para sarjana yang meneliti mengenai sejarah di Banten khususnya pada periode revolusi. Sebut saja satu diantaranya menjadi disertasi di UI, itu saya pernah bilang sama Nidu, itu disertasinya Soeharto ya, tentang revolusi sosial di Banten tahun 1945-46, kemudian juga ada skripsi itu Purwaningsih kalau nggak salah, dia pegawai di Arsip Nasional ya, istri dari sejarawan Pak Iskandar kalau nggak salah dari UI, mohon dikoreksi kalau ada yang tahu. Kemudian juga ada Michael C. Williams yang pernah menulis di buku yang disunting oleh Audrey Cahin tentang dinamika lokal dalam revolusi. Kemudian juga pernah ditulis oleh Else Ensring yang lebih panjang lagi periodenya melihat Banten pada masa revolusi, Banten in time of revolution, sejak tahun 20-an sampai dengan tahun 46 ya. Dan beberapa karya-karya lain. Adapun saya pernah menulis beberapa di antaranya saja dalam bentuk artikel-artikel. Mohon maaf kalau saya pikir juga tidak perlu mohon maaf lah. Hari ini saya nggak mau presentasi pakai PowerPoint apa, kita ngobrol aja karena saya pikir bahannya sudah banyak berserakan. Namun yang menjadi menarik narasi revolusi sosial di Banten ini ada upaya untuk interpretasikan ulang atas apa yang terjadi di Banten. Lebih menarik lagi karena pandangan-pandangan atau penafsiran-penafsiran yang mutakhir, yang terbaru itu seringkali dikaitkan juga dengan kontestasi politik hari ini gitu ya. Itu menarik. Misal beberapa tahun lalu kalau teman-teman ingat ya, mungkin tahun 2015 beredar di broadcast di WhatsApp group ya kan tentang dosa-dosa PKI gitu misalnya, yang mana ada yang benar ada yang salah gitu ya. Salah satunya kenapa saya soroti di sini menyebut persoalan di Banten. Di situ disebutkan katanya PKI membunuh Bupati Lebak waktu itu, saya lupa namanya, yang dibunuh di Cici itu oleh PKI katanya. Sebetulnya bukan, itu dibunuh oleh Dewan Rakyat yang afiliasinya itu kepada Pari Cek Mamat. Cek Mamat ini orangnya Tan Malaka yang sebetulnya tahun 27 Tan Malaka sudah keluar dari PKI dan dia mendirikan Pari. Jadi kita harus bisa memahami sejarah itu dari perspektif jiwa zaman yang berkembang saat itu, yang satu. Yang kedua, seringkali di dalam melihat peristiwa sejarah di Banten atau di Indonesia secara umumnya yang berkenaan dengan kelompok kiri misalkan, itu selalu dibayangi oleh trauma yang terjadi pada tahun 65. Jadi kita memandang faktualitas dari sejarah itu seperti melakukan reduksionis gitu ya. Jadi atas nama keperluan masa kini kemudian mereduksi apa yang terjadi pada saat itu gitu kan. Jadi ini harus kita sepakati dulu bahwa kita akan membahas
Banten pada periode revolusi sosial yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1946 yang akarnya tentu ke belakang lebih jauh lagi ke tahun 20-an. Yang berikutnya yang saya mau katakan lagi adalah apa sih makhluk apa, benda apa revolusi sosial itu? Kenapa bisa terjadi di Banten? Dan sebetulnya kalau kita lihat ini fenomena yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Satu terjadi di Aceh. Juga terjadi di Sumatera Utara. Juga terjadi di 3 daerah yang ditulis oleh Anton Lukas. Ya, ada di Karesidenan Pekalongan, ya, di Tegal, Brebes, dan Pemalang. Kemudian juga terjadi di Banten. Sebetulnya ada apa? Ada apa ini semua? Apa sih revolusi sosial itu? Bagaimana di Banten? Apa uniknya dan apa persamaannya dengan daerah-daerah lain? Siapa yang memainkan peranan penting di sini dan apa tujuannya dan bagaimana korelasi antar gerakan tadi? Jadi Banten kita tahu sejak tahun abad 19 ya, sejak abad 19 itu menjadi salah satu titik panas. Karena pemberontakan, saya pakai kata pemberontakan, tapi banyak orang yang protes sama saya nggak mau nyebut kata pemberontakan. Kami bukan pemberontak, ini lagi-lagi ini kaum salah arah yang nggak mengerti konteks. Gitu. Ini berontaknya kepada pemerintah kolonial. Jadi kita tuh sedemikian traumanya sama sejarah, bahkan itu membuat kita trauma pada diksi, karena itu sering digunakan oleh pemerintah Orde Baru misalkan untuk mencap orang gitu ya, atau melabeli orang sebagai pemberontak sehingga kita kehilangan konteks bahwa setiap kata itu punya makna beda-beda untuk setiap zaman. Baik, balik lagi, pemberontakan itu terjadi. Pada tahun 1954 misalkan Haji Wakia, 1888 pemberontakan di Banten, Cilegon tepatnya. Kemudian tahun 26 ya kan ada pemberontakan gabungan antara elemen Islam dan juga elemen kiri komunis di Banten. Sebetulnya tidak hanya di Banten, juga terjadi di Silungkang, terjadi di beberapa daerah di Jawa juga. Itu terjadi juga. Kemudian pada tahun 1945. Nah, ini menarik untuk kita lihat bagaimana Banten sebagai sebuah daerah yang dikenal kuat, ya, memiliki ortodoksi di wilayah di bidang agama, tapi bisa sedemikian revolusionernya. Kenapa? Kalau tahun 20-an kita tahu ya, teman-teman tahu ya apa yang terjadi gitu. Masyarakat Islam berkembang, yang tadinya dia ada di tangannya Hasan Jadiningrat, kemudian Hasan meninggal, kemudian digantikan oleh Ahmad Khatib. Ya, Ahmad Khatib seorang kiai yang sangat terkemuka, terpandang di kalangan masyarakat Banten, kemudian syarikat Islam di tengah jalan ketemu satu tujuan yang sama dengan kelompok kiri, ada Ahmad Basaif waktu itu, kemudian ada beberapa tokoh lain gitu yang dari kalangan kiri bergabung, kemudian terjadi peristiwa 26. Setelah peristiwa 26 terjadi, sebagian besar dari pemimpin-pemimpin ini ditangkap. Ada yang dihukum mati, ada yang dibuang ke Bovendigul di Papua sana, di pedalaman terkenal dengan wabah malaria hitam. Jadi orang kalau masuk sana kena malaria hitam, dia begitu dia muntah darah sampai darahnya hitam gitu, dia akan lewat, nggak ada umurnya. Sebagian besar para tokoh ini dibuang ke sana, sebagian lagi kam kerja paksa, sebagian lagi dan dipenjara di Pandeglang, sebagian lagi di beberapa tempat di Banten, kemudian sebagian lagi ada yang melarikan diri. Beberapa Khatib waktu itu ditahan dibuang ke Bovendigul, baru pulang ke Banten tahun 1940, kira-kira seperti itu. Nah, Banten ini harus kita kenali juga sama seperti daerah di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Masyarakat Indonesia itu kan kolonialisme itu kan merawat feodalisme lokal. Kolonialisme itu berhubungan baik dengan penguasa-penguasa elit-elit feodal lokal.
Itu yang terjadi misalkan di Sumatera Timur, itu juga yang terjadi di Banten, itu juga yang terjadi di beberapa daerah lain di Jawa. Jadi pada umumnya feodal, kelompok-kelompok feodal atau aristokrasi ini memang menjadi elit-elit saat itu. Ya. Nah, ini sebetulnya mengingatkan saya pada apa yang ditulis sama Multatuli sebetulnya. Di dalam bukunya, Max Havelaar dia bilang untuk menguasai rakyat Jawa, konteksnya dia cerita Jawa, tidak diperlukan pengetahuan politik yang canggih, yang mutakhir, yang hebat, cukup sederhana saja. Kuasai kepala-kepalanya, artinya kuasai itu elit-elit lokal, feodalnya, dengan menjanjikan sedikit hadiah, maka seluruh rakyat bisa dikuasai. Jadi dia menjadi intermediary, jadi kelompok tengahnya yang merupakan perpanjangan tangan struktur kolonialisme gitu dalam rangka melakukan penghisapan, eksploitasi, dan juga mengambil keuntungan dari bumi Hindia Belanda waktu itu, Indonesia sekarang. Nah, ini yang terjadi ketika revolusi, ketika 17 Agustus diproklamasikan di Jakarta oleh Bung Karno dan Bung Hatta, terjadi beberapa gejolak dalam melihat keadaan waktu itu. Karena apa? Pada masa Jepang, elit-elit feodal ini juga tetap pada posisinya. Kalau melihat apa yang terjadi di 3 daerah, misalkan yang ditulis oleh Anton Lukas, elit-elit feodal ini masih ada di posisinya. Zaman kolonial berganti rupa ke zaman Jepang, misalkan mereka ada tetap pada posisinya. Sehingga di masa revolusi, di saat vacuum of power tadi, di saat kekuasaan belum sepenuhnya bisa dikonsolidasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di pusat sana, Jakarta, gitu ya. Itu sentimen kebencian ya, yang melihat kelompok feodal ini sebagai representasi dari perpanjangan tangan kolonial itu memang sangat menguat. Satu. Yang kedua, teori di dalam perspektif Marxian misalkan, revolusi yang terjadi pada tahun 45 itu revolusi nasional demokratis, itu baru tahap pertama lah kira-kira gitu, dalam satu tahapan lain menuju revolusi yang bakal dimenangkan oleh kelompok rakyat gitu ya, proletar gitu, kira-kira begitu ya, untuk menciptakan satu masyarakat sosialis, itu kira-kira teorinya. Nah, ketika kemerdekaan tiba sampai ke Banten, itu beberapa kelompok mulai merespon keadaan tersebut. Saya agak mundur ke belakang. Siapa saja yang bermain misalkan di Banten saat itu. Nah, saya pernah bikin tulisan, saya lihat kontak dulu ya. Misalkan gini, orang pertama yang harus kita catat, selain kita juga mengenal tokoh Ahmad Khatib, ya, Surya Kartalegawa, kemudian ada Brigjen Samun dan teman-temannya, yang kita harus catat juga ada kehadiran seorang yang bernama Tan Malaka. Gitu. Tan Malaka ini kan dia berhasil masuk ke Indonesia pada tahun 1942, kemudian dia melamar sebagai mandor di tambang batubara di Bayah di Lebak Selatan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, setelah bom atom jatuh di Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki, Tan ini sempat melakukan kontak dengan beberapa tokoh pemuda dalam sebuah rapat yang diselenggarakan di Rangkas Bitung, di rumahnya Muhammad Tahril. Itu saya coba cari rumahnya, sekarang udah nggak tahu. Tapi katanya kalau saya tanya sama keturunannya, itu rumahnya itu di Jalan Raden Ayu. Raden Ayu itu kalau sekarang itu Jalan Patiderus, dari ujung ke ujung kira-kira di situ. Mereka mengadakan rapatnya ada beberapa utusan pemuda, dan Tan Malaka di situ menyampaikan, namanya Ilyas Hussein ya. Tan Malaka di situ menyampaikan pesan bahwa Indonesia itu harus merdeka, dan kemerdekaan itu tidak boleh diberikan oleh Jepang. Kemerdekaan itu harus diambil.
kemerdekaan itu harus direbut, kalau perlu dengan cara perang. Nanti saya akan cerita bagaimana di kalangan tokoh Republik ini tujuannya sih sama ya, semua kita pengen merdeka, kita pengen makmur, kita pengen adil, gitu. Kita pengen sejahtera, tapi latar belakang mereka akan mempengaruhi cara berpikir dan juga cara bekerja mereka, karena mereka dipengaruhi oleh teori-teori ya, gitu ya. Teorinya seperti apa, seperti apa. Misalkan Tan Malaka bilang merdeka 100%, nggak perlu ada perundingan, nggak perlu ada negosiasi dengan musuh. Beda lagi dengan Syahrir, beda lagi dengan Bung Karno, Bung Hatta dan segala macam. Ini kita harus pahami dulu. Nah ini kontak pertama, ini Tan Malaka dengan pemuda Banten ya. Kemudian Tan Malaka juga pergi ke Jakarta dan berkontak juga dengan pemuda di Menteng 31. Hairul Saleh, di mana pada perkembangan berikutnya Hairul Saleh juga nanti memainkan peranan dia yang mengutus orang untuk pergi ke Banten menyebarkan tentang kekalahan Jepang dan juga proklamasi. Nah, itu terjadi tanggal 9 Agustus ya. Kemudian kapan mulainya revolusi sosial di Banten? Sebetulnya yang paling pertama terjadi itu ketika bendera Jepang diturunkan di Serang oleh sekelompok pemuda pada tanggal 22 Agustus 1945. Jadi sekelompok pemuda yang waktu itu ada kaitannya dengan mereka yang diutus oleh Hairul Saleh dari Menteng 31, itu kemudian menginisiasi sebuah gerakan untuk merebut kekuasaan Jepang ya, di Serang, dan kemudian mereka juga membuat deal. Nah, tersebutlah beberapa nama, misalkan waktu itu ada Ali Amangku dan Aib Juhri. Aib Juhri ini juga dekat dengan Tan Malaka. Kemudian pada awal September 1945 di tingkat nasional itu kan ada organisasi namanya Angkatan Pemuda Indonesia (API). Ini sebetulnya anak-anak Menteng yang didirikan oleh Hairul Saleh. Mereka punya Laskar Rakyat Jakarta Raya, yang pada tanggal 19 September ketika Bung Karno pidato Ikada, mereka lah yang bergerak untuk memobilisasi massa untuk datang. Nah, di Serang, di Banten juga ada API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang diinisiasi oleh Hairul Saleh ya. Nah, kemudian Angkatan API namanya. API ini kemudian di bawah pimpinan Ali Amangku itu menyelenggarakan sebuah rapat. Rapatnya itu di Banten, di Serang, ya kira-kira bagaimana ini cara mengambil alih kekuasaan, gitu ya, mengambil kekuasaan. Karena pesannya proklamasi kan jelas, pemindahan kekuasaan dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu ya. Jadi inilah revolusi ya. Kemudian API itu menyusun sebuah kira-kira komite, gitu ya, sebuah panitia. Surya Kartalegawa mengambil alih kekuasaan kira-kira dari Jepang. Kemudian Ahmad Khatib diminta untuk bertanggung jawab menjaga keamanan. Kemudian Ali Amangku, ketua API, ya, diberi tanggung jawab untuk mengadakan kontak-kontak dengan organisasi pemuda yang ada di Banten dan mengorganisir perjuangan lah. Nah, pada saat pertemuan itu pada 1 September itu Tubagus Haji Ahmad Khatib, ya, seorang digulis yang terlibat dalam peristiwa 26, itu diangkat secara informal sebagai residen Banten, baru informal, karena kalau nggak salah 9 hari kemudian tanggal 10 dia baru diangkat secara definitif oleh Presiden Soekarno sebagai residen Banten. Nah, kenapa dia diangkat? Karena kelompok presiden yang sebelumnya itu seorang menak ya, kalau di kita mah ya gitu, menak gitu. Itu udah
udah kabur duluan tuh, udah nggak ada. Jadi Banten memang saat itu dalam keadaan kekuasaannya kira-kira nggak jelas siapa yang pegang. Kemudian Ahmad Khatib diminta untuk menjadi residen di Banten, ya, kemudian kita akui sebagai residen pertama orang Banten setelah kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 10, tadi seperti saya sudah katakan, Ahmad Khatib ini diangkat secara definitif oleh Presiden Soekarno sebagai residen Banten. Sebelumnya informal karena untuk mengatasi keadaan yang vakum of power tadi. Kemudian karena ada beberapa problem di Banten, jadi gini, ini nggak mudah kan memindahkan kekuasaan itu. Mereka harus menjaga keamanan, menjaga pemerintahan tetap berjalan, menjaga roda birokrasi kira-kira tetap jalan. Maka kemudian beberapa kepala daerah, bupati-bupati itu tetap diduduki oleh mereka yang berasal dari kalangan menak-menak gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi dibiarkan mereka itu ada. Memang problemnya sangat teknis gitu, karena saat itu yang mengerti birokrasi, yang mengerti pemerintahan, administrasi ya kalangan aristokrat yang sudah terbiasa dengan birokrasi dari zaman kolonial tadi, sehingga Ahmad Khatib berpikir membutuhkan mereka untuk tetap menjaga pemerintahan jalan. Nah, sementara itu ada kelompok lain, sebetulnya ini masih comrade in arms-nya Ahmad Khatib, yaitu Cek Mamat. Siapa Cek Mamat ini? Kemudian dia memainkan peranan penting juga. Cek Mamat ini seorang pokrol. Pokrol itu kira-kira pengacara lah, tapi dia bukan master in the rechter, bukan sarjana hukum. Dia datang dari kalangan jawara, dia pernah menjadi ketua PKI subseksi Anyer pada tahun 20-an. Dia juga sering membela kaum jawara yang berperkara waktu itu. Jawara ini ya nggak beda jauh lah kayak sekarang lah, ada yang kriminal gitu ya, ada yang kemudian menjadi jagoan, kemudian menjadi pemimpin, ya terbedalah doang ayeuna gitu ya. Nah, dulu tuh yang ngelawan sama Belanda, yang bikin perkara segala macam itu dibela sama Cek Mamat. Nah, Cek Mamat itu gagah lah pokoknya baheula malah dispikasieun. Nah, Cek Mamat ini kemudian muncul, dia setelah peristiwa 26 melarikan diri. Dia bersama Tubagus Alipan. Tubagus Alipan ini orang Pandeglang, saya pernah juga menulis, ke keluarganya juga saya wawancarain. Dia dengan Tubagus Alipan itu melarikan diri ke Singapura. Berdasarkan catatan di Singapura itulah mereka ketemu Cek Mamat. Tubagus Alipan kerja di percetakan Quran gitu kan. Kemudian ya, di sana di Singapura sana, dulu masih Malaya ya, belum jadi Singapura yang merdeka, karena tahun 65 baru Singapura merdeka, dulu masih bagian dari Malaya. Kemudian Cek Mamat juga ke sana. Nah, mereka di sana ketemu Tan Malaka. Justru bukan kepada rakyat, tapi kepada pada Tsar Rusia. Nah, itu kira-kira gitu, dan pemogokan kira-kira gitulah. Nah, menurut Tan Malaka tahun 26 itu encan siap ya, gitu. Belum siap revolusi karena kesadarannya belum mencapai tingkat yang revolusioner, kemudian belum terkonsolidasi dengan baik. Kalaupun ada revolusi, itu seperti mimpi orang di siang bolong, kira-kira gitu. Nah, tapi kan sejarah terus berjalan, pemberontakan itu terjadi, Tan Malaka kemudian menyatakan diri keluar dari PKI, kemudian dia mendirikan partai yang namanya Partai Republik Indonesia. Pada tahun 1927 di Thailand, ya, di Bangkok waktu itu. Karena Tan Malaka ini
tugasnya sejak tahun 1924 menggantikan Hans Nevlin sebagai representasi Komintern, Organisasi Komunis Internasional. Salah satu job desk-nya adalah membantu rakyat di negeri-negeri jajahan untuk mendirikan partai-partainya. Partai Komunis, eta namanya, organisasi untuk melawan untuk melawan pemerintah imperialis dan kolonialisme. Itu kira-kira tugasnya eta. Dikirim ke Asia, jadi ngeposnya pertama di Cina, kemudian dia pergi ke Burma, ke Filipina, kemana-mana lah untuk mengorganisir. Sampai kemudian gara-gara peristiwa 26 tidak setuju, dia keluar, dia mendirikan PARI, dia ketemu sama Cek Mamat tadi, sama Tubagus Alipan dan kawan-kawan nih, geng-geng Banten ya. Tadinya sih menurut kabar ya, sumbernya yang saya dapat, Cek Mamat sama si Tubagus Alipan teh yang ke Moskow, rek munggah haji meureun ka ditunya. Mau pergi ke Moskow katanya. Terus dicegah sama Tan Malaka. Tapi kemudian mereka berdiskusi dan mendirikan PARI tadi. Nah, kemudian setelah Jepang di penghujung Jepang kalah atau mungkin awal-awal kalau Tan Malaka 42, tapi saya rasa Cek Mamat jauh lebih dulu sebelum Tan Malaka ya, kemudian datang. Nah, kelompok ini juga yang memainkan peranan penting di dalam revolusi sosial di Banten. Ingat, pada tahun 1946 bulan Januari ya Tan Malaka udah hadir ya, sudah dengan identitas aslinya. Dia mengatakan dia membuat organisasi namanya Persatuan Perjuangan yang memiliki program minimum. Apa itu program minimum itu? Program minimum salah satunya misalkan harus mendirikan pemerintah rakyat yang bebas dari anasir-anasir feodalisme, bebas dari pengaruh-pengaruh kolonialisme, fasisme Jepang, artinya pemerintah rakyat yang didirikan oleh rakyat. Kedua, tidak menyetujui politik perundingan dengan kaum kolonial. Ya macam-macam ada program minimum yang waktu itu dibuat setelah pada saat kongres pertama mereka di Purwokerto pada tanggal 21 Januari 1946. Namun kalau balik ke belakang di tahun 45 pengaruh ini ada. Jadi kita jelas ya sekarang ya melihat para birokrasi tidak ada yang bisa menjalankan. Namun di sisi lain Cek Mamat yang saat itu sudah mendirikan Dewan Rakyat, gitu ya, itu juga punya keinginan agar kalau bisa pemerintahan ini ya diganti oleh tokoh-tokoh. Dan kemudian itu terjadi. Misalkan Bupati Jumhana di di Pandeglang gitu, itu digantikan oleh Kiai Abdul Halim. Kemudian Bupati di Lebak waktu itu yang kemudian dibunuh ya, KRT Kanjeng Raden Tumenggung Hardiwinangun, itu digantikan oleh Kiai Abdul Hasan dari Majak. Kemudian di Serang juga Kiai Sampun kalau nggak salah ya dia jadi bupati. Nah, pergantian kekuasaan ini menunjukkan gejala yang sama di beberapa daerah di Indonesia yang mengalami revolusi sosial. Kalau teman-teman membaca peristiwa 3 daerah di Eks-Karesidenan Pekalongan yang ditulis oleh Anton Lukas, di situ ada gerakan Kutil misalkan, ya Sahyani. Ini yang juga menggantikan posisi para kepala daerah yang dituduh bertanggung jawab mendatangkan kesulitan kesukaran hidup pada masyarakat, baik pada masa kolonial Belanda maupun pada masa Jepang. Gitu. Jadi kan musuh itu dalam situasi revolusi perlu dideskripsikan. Saha sih musuh rakyat eta saha? Gitu kan.
Nah, musuh rakyat itu kemudian mewujud kepada mereka yang merupakan atau memiliki latar belakang kelompok feodal yang memang di masa kolonial itu dirawat gitu, mereka berhubungan baik dengan kelompok kolonial. Nah, kemudian ini terjadi peristiwa, tapi kemudian ada macam-macam peristiwanya, pembunuhan KRT Hardi Binangun di Lebak, diculik, sampai kemudian pada tanggal saya harus cek tanggal 1 bulan Agustus ya, saya lupa. Bung Karno dan Bung Hatta itu pergi ke bulan Desember, tanggal 9 atau tanggal 12 Desember 1945, karena melihat eskalasi konflik di Banten, revolusi sosialnya itu bukan main gitu ya, mengerikan juga. Maka Bung Karno dan Bung Hatta datang untuk menenteramkan lah kira-kira gitu ya, menenteramkan. Dan Dewan Rakyat itu kemudian yang dipimpin oleh Cek Mamat itu kemudian menjadi musuh, dijadikan musuh bersama. Sebetulnya Ahmad Khatib tadinya tidak mau frontal melawan Komrad in Armnya ini karena dia berkawan sejak tahun 20-an kan. Dan dia juga menyadari kekuatannya Cek Mamat ini, dia punya massa juga gitu. Sampai kemudian tersingkirkan sampai Liang dia bikin gerakan lagi dan tertangkap di sana. Dan itulah periode akhir dari revolusi di Banten. Cek Mamat ditangkap, Dewan Rakyat berhasil disingkirkan, dan Dewan Rakyat ini juga kan membuat laskar Gulkut, ya, Gulung Bukut. Bukut itu dong udeng gitu ya, yang dipakai Menak Tuman Baheula gitu, simbol dari kelompok feodalisme yang dianggap sebagai komprador lah gitu kira-kira, yang juga harus diselesaikan gitu di dalam revolusi sosial ini karena mereka dianggap representasi dari kekuatan lama gitu ya, yang harus digantikan oleh kekuatan-kekuatan progresif revolusioner. Jadi memang itu yang terjadi di Banten, dan seperti saya katakan tadi, revolusi sosial itu dalam teorinya tadi saya ulangi lagi, teori Marxian gitu ya. Ini kan kemerdekaan Indonesia itu baru revolusi nasional demokratis. Nanti akan diikuti oleh revolusi yang dipimpin oleh kelas buruh lah kira-kira begitu untuk menciptakan masyarakat sosialis. Ya kan? Ada teorinya begitu kan. Nah, namun ternyata dinamika politik tidak seperti itu gitu ya. Dinamika politiknya lebih rumit daripada yang dijelaskan di dalam teori prakteknya gitu kan. Ada kepentingan untuk menjaga republik, dan kita harus ingat Banten ini seperti enklaves republik yang sendiri gitu. Dia kejepit karena berdasarkan perundingan Linggarjati misalkan, ini sebagian daerah di Jawa itu kan sudah dikuasai oleh Belanda, dan Banten mengambil sikap untuk berada di bawah republik dengan berbagai macam resikonya. Oleh karena itu sampai menciptakan Oridap misalkan, itu salah satu cara untuk bertahan karena waktu itu nikah ya, nikah itu Nederlands Indische Civil Administration atau pemerintahan Hindia Belanda yang berada di pengasingan di Australia kembali dan ingin mengambil alih kekuasaan di sini, dan mereka yang ekonomi dengan memberlakukan mata uang, disebutnya uang nika, uang merah untuk transaksi ekonomi, sehingga di wilayah Banten Khatib mengambil inisiatif untuk menciptakan mata uang, juga telah memainkan peranannya, gitu. Ya kan? Nah, kenapa kemudian seringkali narasinya ini yang paling menarik buat saya, bagaimana kita melihat narasi ini, sebagaimana kita
mencoba menyelaminya dengan jiwa zaman, memahaminya dengan kontekstual peristiwa saat itu. Gitu ya. Sehingga yang timbul dari pikiran kita adalah satu cara untuk memahami sejarah secara bijak. Gitu kan. Yang sekarang terjadi kan seringkali tadi beredar WhatsApp gitu, wah begini begitu begini begitu. Bukan untuk kebenaran sejarah itu sendiri, tapi untuk mendelegitimasi kelompok-kelompok tertentu yang juga ikut berkontestasi di arena politik di hari ini gitu. Karena dianggapnya masih punya koneksi dengan apa yang terjadi di masa lalu lah. Ikut pendukung politiknya ataupun anak cucunya atau bagaimana ya. Artinya kita seringkali memandang peristiwa ini secara traumatik dan itu tidak bisa dilepaskan dari pelajaran sejarah mengenai peristiwa 65 di dalam melihat kelompok-kelompok itu. Kalau saya ditanya sebetulnya apa sih, siapa sih yang paling berperan? Menurut saya semua berperan. Ya kan, menurut saya semua berperan. Kenapa? Karena mereka disatukan oleh musuh yang sama, gitu ya. Kolonialisme Belanda untuk tahun 26, kemudian juga ingin merdeka dan menghadapi satu musuh yang sama, penjajahan, gitu ya. Itu pada tahun 45, 46. Dan ini yang terjadi pada masa transisi kekuasaan tadi. Jadi satu upaya untuk membalikan struktur masyarakat. Ini jadi diskusi yang besar ya, diskusi ya, bukan klasik, yang sangat penting di kalangan para sarjana sejarah ya. Bagaimana periode awal kemerdekaan itu dipenuhi oleh dinamika politik ekonomi yang sangat menarik gitu ya, tentang bagaimana sebetulnya cara membalikkan masyarakat Indonesia yang tadinya masyarakat berstruktur kolonial tadi, struktur jajahan ya, menjadi satu struktur masyarakat yang benar-benar merdeka. Makanya Bung Karno selalu bilang, nation character building, membangun karakter nasional gitu ya, sehingga melahirkan satu kebudayaan baru, melahirkan satu masyarakat baru yang terbebas dari trauma kolonialisme, yang terbebas dari belenggu cara berpikir kolonialisme yang menjadikan orang Indonesia itu jadi setengah manusia, setengah budak, gitu kira-kira ya. Jadi itu yang terjadi. Gitu. Nah, pada kenyataannya memang revolusi sosial tidak berlangsung sesempurna yang dicita-citakan kelompok kiri misalkan. Juga mungkin jalannya tidak sesempurna yang diinginkan oleh kelompok agama, oleh kelompok Islam, misalkan. Karena masing-masing kan punya tujuan. Tapi saya yakin semua ingin menuju ke satu titik, tadi Indonesia merdeka, berdaulat, makmur, sejahtera segala macam, tapi caranya mereka beda-beda karena paradigma itu pasti mempengaruhi cara mereka berpikir dan cara mereka mencapai tujuannya. Nah, ini yang terjadi di Banten saat itu. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan lagi adalah tadi sudah disebutkan. Nah, sebetulnya ada beberapa catatan-catatan menarik lain ya di Banten. Tadi kita sudah bahas bersama bahwa ada kelompok kiri, dalam hal ini kelompok Ketan Malaka yang juga bermain di sana. Kemudian ada kelompok Jawara. Saya agak mengalami kesulitan melakukan kategorisasi berdasarkan misalkan ulama, mungkin masih bisa ya, ulama, kemudian jawara. Karena jawara sendiri terbagi-bagi ya. Ada yang mereka kemudian ikut ke kelompoknya Tan Malaka gitu melalui tangan Cem Mamat, ada yang kemudian juga ke kelompoknya Brigjen Samun. Tapi ya itulah sejarah gitu kan. Kadang-kadang kita selalu bertanya-tanya, kok di masa itu misalkan di tahun 26 apakah mungkin kelompok yang beragama mau bekerja sama orang yang katanya komunis, ateis, tidak beragama segala macam. Ya paling gampang gini deh, ya kan, ketika mereka disatukan satu tujuan yang sama itu mungkin aja. Paling gampang gini aja. Atau Rocky Gerung dia bisa ngomong di masjid ke Pilpres gitu. Itu kan diterima gitu. Rocky Gerung gitu kan. Sama aja juga dulu gitu kan. Ketika orang-orang dipersatukan oleh tujuan yang sama, mereka bisa bekerja sama. Ya kalau kata Pak Dawam ya, memang secara aksiologis, secara ontologis, komunis dan Islam itu beda.
tapi mereka punya satu tujuan yang sama untuk menjatuhkan kolonialisme gitu di pemerintah kolonial di Indonesia. Jadi itu ketemu di jalan. Nah, perkembangan selanjutnya setelah tahun 50-an atau pasea deui gitu kan. Ya, begitulah sejarah kan. Jadi Oke, Kang. kita Menarik harus sekali. gitu ya. Jadi kira-kira demikian dari saya pemaparan, sorry agak random dan eratik, tapi kira-kira ngobrolnya gitulah ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Kang. Ini kayaknya teman-teman beberapa udah nggak sabar mau bertanya. Ya, siapa dulu tadi? Kang Alex Francisca. Mau langsung silakan. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, mangga. Tes. Ya, suaranya. Oke, terdengar, Kang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin karena kita membicarakan tentang konstelasi tahun 46 ya. Kalau saya berkaca tentang Banten sendiri, sejauh mana daya tarik Banten terhadap Jawa Baratnya seperti itu. Itu saja mungkin awal dulu buka pertanyaan. Terima kasih. Ya, dengan Jawa Barat. Dengan Jawa Baratnya. Ya, posisinya waktu itu daya tawar, daya tarik Banten terhadap Jawa Baratnya, demikian pula sebaliknya. Mungkin itu saja dulu awalnya. Terima kasih. Ya, baik. Gimana Kang Boni, mau langsung ditanggapi? Daya tariknya maksudnya gimana ya? Hubungan atau apa nih? Karena waktu itu ya Banten masih wilayah Jawa Barat yang dipimpin. Jadi dulu kan provinsinya Jawa Barat, ya kan? Dulu strukturnya masih ada karesidenan, ya Banten itu karesidenan, ya kan? Jadi ini mau bertanya soal administrasi dan kedudukannya Banten gitu dengan Jawa Barat itu gimana? Maksudnya secara politis gitu. Berarti kan secara politis memang sudah perkembangan Banten sudah tersendiri ya sejak tahun 46, tidak mengikuti politik yang berkembang di daerah Priangan misalnya seperti itu. Nggak begitu, gini. Jadi perkembangannya waktu itu kan setelah kita kemerdekaan, ini saya jawab aja langsung ya. Saya bisa menangkap maksud Anda. Jadi begini, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 17 Agustus 45, ya kan? Di konteks dunia internasional ada yang namanya konferensi Potsdam di Berlin di bulan yang sama, mungkin juga bulan Juni kalau nggak salah, atau bulan Juni atau bulan Juli atau Agustus, saya lupa ya, Potsdam Conference. Kira-kira perundingan Potsdam itu mendiskusikan bagaimana membagi-bagi kekuasaan setelah perang. Sekutu sebagai pemenang perang gitu ya. Nah, Belanda waktu itu mencoba melobi sekutu supaya Indonesia balik ke tangan mereka sebagaimana sebelum Jepang datang. Ya kan, dunia kan waktu itu menghadapi fasisme. Jerman di barat ya, dan Italia, kemudian di timur ada Jepang. Ya, kemudian Jepang kalah perang, Jerman kalah perang, Italia kalah perang. Yang menang Amerika dan Soviet, Amerika dan Soviet dan Inggris dan sekutu lah ya. Kemudian dibagi-bagi nih wilayah kekuasaannya setelah perang. Apa? Indonesia dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara di bawah kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh Lord Mountbatten, kantornya di Singapura. Jadi tahun 45 itu di bawah itu. Tugas dari sekutu Allied Forces ini harus pertama dia harus menyelesaikan tahanan-tahanan perang. Harus diingat ketika Jepang mengokupasi Indonesia selama 3,5 tahun, itu yang namanya orang-orang Belanda itu yang udah beranak cucu bergenerasi tinggal di Indonesia, itu dimasukin ke kamp, ke interniran namanya. Nah, tugas sekutu itu ngebebasin mereka. Yang kedua, mereka meminta kepada Jepang untuk menjaga status quo. Tidak boleh ada penyerahan kekuasaan, tidak boleh ada penyerahan senjata, tidak boleh melakukan apapun. Menunggu sampai sekutu datang. Di lain pihak, Belanda melakukan kampanye
Indonesia ini nggak ada itu kemerdekaan. Indonesia itu pemerintahnya bentukan fasisme Jepang, kayak gitu kira-kira ya. Tapi kemudian kita juga kan punya sikap sendiri. Nah, ini mempengaruhi langkah politik ke depan. Kemudian apa? Ada perundingan Linggarjati yang pertama ya, tahun 46. Kemudian Linggarjati dinodai lah sama Belanda dengan melakukan agresi militer bulan Juli tahun 1947, ya kan? Jadi konferensi Linggarjati itu membuat wilayah Republik itu makin kecil sebetulnya, Jawa dan Sumatera aja. Tapi di beberapa kota seperti di Jakarta gitu ya, itu udah dikuasain sama Nika, sama Enil yang dipersenjatai. Mereka keluar dari KAM, dikasih senjata, kemudian melibatkan banyak orang untuk mendirikan lagi kekuasaan. Nah, dalam posisi itu, Banten mengambil sikap. Apa sikapnya? Mereka tidak mau tunduk kepada Nika, tidak mau tunduk kepada Belanda. Mereka Tubagus Khotib dan teman-temannya, para pemimpin di Banten saat itu, bersikap untuk tetap pro-republik dengan berbagai cara. Ketika ada embargo ekonomi, mereka menciptakan mata uang sendiri, mereka mencoba self-sufficient, memenuhi kebutuhan sendiri dan segala macam. Jadi semacam Banten tuh kayak enclave gitu waktu itu ya. Ini juga sama, misalkan Jogja juga sama. Jogja itu juga sultannya kemudian declare bahwa dia ikut republik. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau dilihat posisi terhadap Jawa Baratnya seperti apa ya? Kira-kira kondisi umumnya seperti itu gitu ya. Jadi Banten saat itu sudah declare bahwa mereka ikut Republik Indonesia, ikut Soekarno-Hatta lah kira-kira ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi latar belakang sejarah perjuangan yang panjang ke belakang, kemudian juga mereka mencoba untuk bersikap tidak ikut Belanda dan macam-macam resikonya. Jadi kedudukannya seperti itu. Kalau terhadap Jawa Barat ya jelasannya pertanyaannya mungkin kedudukannya tidak berarti ada kaitannya sama perkembangan politik selanjutnya, tapi kira-kira ini sangat terpengaruh pada keputusan konferensi Linggarjati ya, yang kemudian membagi-bagi beberapa wilayah itu ada di bawah Hindia, ada di bawah Belanda dan juga ada di bawah Republik. Kan keinginan Belanda ini apa? Dia kan pengen ambil alih, mereka punya sumber daya kan, mereka punya kekayaan. Karena harus kita ingat Belanda setelah Perang Dunia Kedua itu hancur, ekonominya anjlok, drop. Mereka banyak kota penting seperti Rotterdam luluh lantak, dan mereka menerima Marshall Plan dari Amerika, bantuan dana untuk membangun negaranya. Dan di Belanda sendiri ada satu jargon gitu dalam bahasa Belandanya, Indie verloren, Rampspoed geboren. Jadi katanya kalau Indonesia kalau Indonesia hilang akan tiba kesusahan gitu. Mereka akan dapat susah lah gitu kira-kira ya. Jadi Banten mengambil sikap untuk tidak ikut Nika, tidak mau ikut di bawah wilayah Nika, tapi ikutnya ke Indonesia dengan segala resikonya, kira-kira seperti itu. Jadi Jawa Barat juga ada yang banyak ikut gitu ya, dengan caranya masing-masing gitu kan. Oke Kang, intinya mungkin di tiap daerah memang punya sikap tersendiri, punya gerakan tersendiri pada masa 45-46 itu ya. Artinya di Banten ada, memang, di Jawa Barat ada, dan di tempat-tempat lain juga sama. Ya banyak gitu kan, banyak sikap terhadap penjajahan pun ya macam-macam gitu kan. Tapi itu bukan tidak ada hubungannya sama dia datang dari mana daerah, dari mana juga, tapi kan itu pembagian daerah itu yang dihasilkan melalui perundingan Linggarjati yang kemudian nanti ada Renville segala macam yang diteruskan. Kalau Banten mengambil sikap mereka tetap bersama Republik Indonesia, pemimpin-pemimpinnya, bahkan menciptakan mata uang sendiri, gitu. Mencoba untuk menghidupi mereka sendiri gitu. Baik, oke.
Ya, oke, ada selanjutnya, ini yang udah lambai tangan dari tadi, Kang Riki Baik, Gana. Ya, Nidu. Terima kasih, Kang Nidu, moderator. Suaranya terdengar ya? ya cukup terdengar kan? Ya. Punten, saya sebetulnya masyarakat umum nih, hanya ingin tahu saja ya. Mungkin ke Pak Boni ya. Butuh, tadi kalau dikatakan kan ya, tentang, terutama yang tentang hoax-hoax yang PKI, yang bangkit lagi, terus ya segala macam lah hal tersebut. Saya mungkin butuh konfirmasi atau tanggapan dari Kang Boni, kalau tadi diceritakan bahwa tokoh-tokoh tersebut kan sebetulnya adalah tokoh-tokoh yang berguru pada ideologi sosialisme, mungkinnya kan begitu ya, atau komunisme gitu. Nah, apakah ini bisa dikatakan bahwa pemberontakan yang terjadi itu dikaitkan dengan ideologi sosialisme atau komunisme itu, atau memang secara organisasi yang memang punya apa ya, kayak underbone-nya ke arah komunisme dan sosialisme tadi, mungkin begitu. Jadi mohon tanggapannya, kira-kira ini tuh karena mereka dicekokin atau aktivis-aktivis ini karena memang belajarnya sosialisme sehingga bergerak semacam ini, atau karena memang sudah disetting bahwa ini ada organisasi luar yang ingin melakukan pemberontakan dengan mendomplengnya yang ini. Mungkin itu, Kang Nidu. Jadi ya. Butuh konfirmasi dan pandangan dari Pak Boni mungkin supaya lebih clear ya. Jadi gini Riki. Lingkungannya. Ya. Jadi gini Riki ya. Saya cerita pakai contoh aja nih. Ya kan, setelah peristiwa 48, setelah peristiwa Madiun 48 yang kontroversial itu, makhluk yang namanya PKI itu kan remuk redam, hancur. Kemudian tahun 50-an mereka berhasil bangkit kembali, dan di kalangan internal mereka terjadi perdebatan. Perdebatannya apa? Jadi gini, kalau kita belajar, saya juga nggak menguasai banget ya tentang Karl Marx gitu ya. Itu kan ke belakang lagi, misalkan perdebatan waktu itu di Kongres Internasional kedua tahun 1907 kalau nggak salah di Stuttgart, Jerman, yang kemudian membagi kelompok sosialis ini. Ada yang sosialis demokrat, ya, Soska, gitu ya, sosialis kanan, gitu. Ada yang sosialis kiri, Soski, yang kemudian nanti di bawah Lenin, gitu. Itu berhasil merumuskan satu tata cara bagaimana mencapai masyarakat sosialis, gitu kira-kira ya. Nah, di dalam gerakan mereka itu dilandasi berbagai macam pikiran, tafsir terhadap teori-teori yang ada di dalam Karl Marx itu kan berkembang sedemikian rupa. Misalkan gini, problemnya, teorinya gini, revolusi itu bertujuan untuk membalikan satu struktur masyarakat, kemudian menggantikan agar kelompok proletar, kelompok buruh ini, kelompok yang tidak punya ini, kemudian nanti memegang kekuasaan. Kira-kira gitu, utopi, mimpinya. Itu kan, mimpinya ini menciptakan satu masyarakat, bukan negara ya, satu masyarakat yang kira-kira berkeadilan, yang kerja, yang bakal makan, gitu kira-kira. Jadi, nggak ada lagi tuh pemilik modal yang diem-diem cuman duitnya yang muter, tapi dia dapat upah atau dapat bayaran dari keringatnya orang kecil, gitu kira-kira ya. Maka keadaan itu harus dibalikan melalui satu revolusi. Namanya teorinya pertentangan kelas. Gitu. Karena menurut si Marx ini, peradaban dunia, sejarah manusia ini ya kan dimulai dari zaman purba yang komunal, gitu ya. Komunal, kemudian tumbuh lagi yang feodal, jadi ada segelintir orang menguasai tanah, menguasai orang, dia jadi rajanya, dikuasai. Kemudian dalam revolusi Prancis terjadi tahun abad 16, pertentangan lagi antara kelompok borjuis, ya, kelompok pedagang borjuis ini yang tumbuh di bawah struktur masyarakat feodal, yang kemudian mereka terjadi
pertentangan dan kemudian dihancurkan feodalismenya, kemudian muncul kelas borjuis memimpin gitu. Kemudian nanti menurut ramalan Marx bakal ada satu lagi tahapan di mana kelompok proletar yang ada di bawahnya si kelompok borjuis ini akan bertentangan kembali dan akan dimenangkan oleh kelompok proletar, sehingga nggak ada lagi tuh penguasaan alat produksi di tangan satu orang. Misalkan Nidu gitunya konglomerat di Banten, boga sawah sekian, boga di mana imahna, terus pabriknya di mana-mana, pemajikan di mana-mana gitu, kira-kira begitu ya. Nah itu nggak dibenarkan gitu ya. Itu harus melalui satu upaya revolusi pertentangan kelas oleh rakyat banyak mengambil alih alat-alat produksi itu demi kemakmuran kemerataan bersama. Makanya istilah yang sering digunakan sama rata sama rasa gitu ya. Kepemilikan pribadi tidak diperkenankan di dalam masyarakat itu nanti. Caranya macam-macam. Ini balik lagi nih, rada-rada teoritis nih. Tapi kalau ada yang tahu, tolong koreksi saya juga nggak menguasain semua. Orang yang pertama ya berhasil membuat pegawai negeri mah juklak juknis, ya kan, revolusi menuju revolusi itu ya Lenin. Dia kemudian berhasil dalam revolusi Bolshevik karena Rusia itu kan dulu dikuasai sama raja feodal yang Tsar Rusia itu loh. Dia nguasain semua hal. Rakyatnya kerja sampai 12 jam ya, sehari gitu ya. Kemudian ditindas mereka keadaan miskin, tapi rajanya berkelimang harta segala macam, dan kemudian dia melakukan revolusi Bolshevik dan berhasil, kira-kira begitu. Kemudian mendirikan satu negara di mana semua alat produksi yang mulai dari pabrik apa itu milik negara yang kemudian dijalankan oleh buruh. Nah, ada lagi kelompok lain yang orang-orang sosialis juga yang jalannya demokratis gitu misalkan. Ini kaitannya tadi sama internasional kedua di Stuttgart perdebatannya. Salah satu yang diributkan oleh mereka bagaimana melihat negara-negara kolonial tadi. Nah, kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa bisa juga melalui jalan parlemen. Gitu. Jadi nggak perlu pakai senjata, nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu pakai konflik yang berdarah-darah, revolusinya bisa melalui jalan parlemen. Karena apa? Karena di Eropa, seiring perjalanan, nasibnya buruh itu semakin membaik. Gitu. Jatuh kudu make gelut tindak. Gitu. Kudu pemogokan bae kayak gajina dinaikkeun gitu kan. Gitu. Ya bisa. Nah, itu ada semacam revisi gitu. Makanya kaum ini dituduhnya revisionis gitu. Soska gitu kira-kira ya. Nah, ketika tahun 50-an PKI bangkit, kelompok yang mewakili amuk-amukan ya namanya Tan Lingji. Dia yang menentang keras senjatanya pasukan merah itu, tentara merah yang tahun revolusi itu juga memainkan peran penting. Namanya mereka Merapi Merbabu Kompleks ya, tentara-tentara merah gitu. Kiri punya senjata. Karena kalau kata Mao Zedong, ya kekuasaan itu ada di laras senjata gitu. Itu Aidit bikin deal sama Soekarno. Bikin deal apa? Yaudah, oke, kamu bisa hidup lagi, tapi senjata serahin semuanya. Tidak ada kekerasan, tidak. Ini tidak mengajarkan itu karena memang Marxisme ini ilmu pengetahuan juga gitu ya. Nah, kalau tadi itu pertanyaan Ricky, kenapa ini ya? Kan serang keras berarti ya. Apakah ini memang ini dikaitkan ke Banten nih? Dikaitkan ke Banten yang kata Kang Boni tadi kan memang jawara gitu ya, sahok sagaplok ya.
apakah memang pada saat itu yang memang suitable, apa sesuai dengan karakter orang Banten ini yang revolusi ini gitu maksudnya. Saya pikir Revolusinya gitu. Saya agak meragukan ya stereotip orang. Saya agak meragukan stereotip orang Banten galak begini begitu. Yang galak banyak gitu. Orang Ambon juga banyak menggalak yang itu. Saya hanya melihat struktur kolonialisme itu begitu menindasnya di Banten, gitu kan. Dan ingat di Banten itu tidak mengalami industrialisasi, nggak ada tuh, ya kan. Banten itu jauh dari modernisasi, nggak ada industri di masa kolonial Belanda dan sangat terpuruk hidupnya. Pokoknya balang oleh Multatuli kan. Jadi ini yang membuat keinginan meletup untuk protes itu lebih kuat. Ditambah lagi ada ada lagi unsur kalau abad 19 ya tarekat lah ya, itu yang kemudian meradikalisasi mereka gitu. Kemudian di tahun 20-an ada unsur komunis ketemu dengan unsur agama ya jadi gitu. Tapi kita tidak bisa menstereotip apa mentang-mentang, atau di Madura juga ada carok gitu. Yang saya kritik, yang saya sering banyak kritik, tidak hanya ke Banten, kita seringkali menormalisasi budaya kekerasan gitu, dengan mengakomodasi tokoh-tokoh yang terbiasa melakukan itu ke dalam politik, ke dalam masyarakat kita. Misalkan Jawara tukang nampiling, tukang gebukan jelema dianggap normal, itu nggak beres. Itu harus diperbaiki di Banten menurut saya. Karena menormalisasi kultur kekerasan itu, atau ya zaman udah ngegel besi gitu kan. Jadi ini yang saya kira harus kita stigma kekerasan gitu yang dianggap sebagai sebuah hal yang normal, bagian dari kultur kita, itu saya kira tinggalan zaman tuh. Itu mungkin yang bikin Banten nggak pernah maju itu, sorry aja kayak gitu kalau menurut saya. Ya, sebelum ke pertanyaan lain, saya ada ini satu pertanyaan. Kang, sepertinya yang menarik itu bagaimana posisi Ce Mamat dan Ahmad Khotib di dalam kontestasi perebutan kekuasaan itu. Sementara sebelumnya di tahun 26 mereka sama-sama, di tahun 46 justru mereka memperebutkan kekuasaan, peralihan kekuasaan itu. Nah, posisi si Ce Mamat sendiri, kalau tadi disebutkan itu masuknya ke Soska atau ke Soski? Gini, jadi pertanyaannya bagus, menarik. Sebelum Ce Mamat, kita tarik ke Tan Malaka dulu. Tan Malaka ini dituduh sebagai Trotskis. Siapa Trotskis? Trotskis ini sebetulnya mantan jenderal tentara merahnya zaman Lenin gitu. Tapi kemudian ketika partai komunis di Rusia, di Soviet itu dipegang oleh Stalin, kepemimpinan sana, kemudian dia berkonflik. Ada satu teori pertentangan teori yang klasik di antara mereka. Trotsky menganggap tidak bisa ada sosialisme di satu negara, sosialisme in one state, itu nggak bisa. Karena akan terus diganggu oleh negara-negara imperialis, kira-kira gitu, negara-negara kapitalis. Sehingga revolusi itu harus bersifat permanen. Itu menurut Trotsky. Dia nggak bisa revolusi di satu negara selesai, karena perjuangan menciptakan masyarakat sosialis itu tidak bisa hanya berlaku di satu negara, tapi harus di seluruh dunia. Mirip-mirip khilafah lah gitunya. Ini gerakan transnasional gitu. Kita kira-kira gitulah. Gerakan transnasional, tidak memandang rasialisme, tidak memandang agama orang, tapi dipersatukan oleh keinginan untuk melakukan revolusi, membalikan struktur lama, masyarakat lama, dan kemudian mengambil alih seluruh alat produksi, sumber produksi ya, berada di tangan kelompok proletar gitu kira-kira. Nah, Tan Malaka ini mendapatkan tuduhan itu. Dia dituduh revisionis, dituduh Trotskis gitu ya, yang menentang garis
Moskow gitu kira-kira. Tapi kan ini biasalah dalam politik ya. Label-label itu diberikannya biasa. Nah, Cek Mamat kalau melihat dari afiliasinya kepada Tan Malaka, tentu secara organisasi dia, saya belum menemukan bukti bahwa dia memang masih PKI. Gitu. Karena banyak sekali PKI alumnus 1926 itu justru keluar setelah Indonesia merdeka. Semaun misalkan masuk Murba, ya kan? Alimin juga sama. Apa PKI itu karena apa? Ini kaitannya sama konteks bukan hanya Tan Malaka yang keluar di tahun 27, tapi juga tahun 50-an PKI tua itu disingkirkan oleh kelompoknya Aidit gitu. Jadi ada banyak dinamika juga gitu. Cuman kan kalau di kita tuh karena dibohongin terus, tuh kita bisa ngebedakan jojorong jeung pasung gitu kan. Pokoknya kabeh jojorong bae gitu kan. Karena nggak pernah dikasih kesempatan untuk belajar dan juga nggak pernah belajar gitu ya, karena nggak boleh pokoknya KB itu menang gitu kan. Nah, padahal dinamikanya di internal kelompok kiri ini juga dinamis. Jadi si Cek Mamat juga kalau kita bilang dia ini mengacu kepada Tan Malaka, mestinya dia dilabeli Trotsky ya, tapi di dalam dinamika revolusi sosial yang terjadi saat itu jelas itu suatu situasi yang pengecualian, tidak ada kekuasaan yang waktu itu resmi gitu ya, karena masa transisi. Dan menurut mereka sudah saya katakan yang sejak awal di tahun 26 mereka ingin menggulingkan pemerintahan kolonial, menggantikan pemerintah itu sebagai pemerintahan rakyat gitu ya kira-kira ya, dan itu yang mereka coba wujudkan kembali di tahun 45-46 dengan melihat keadaan kelompok-kelompok feodal yang masih bau-bau kolonial gitu ya, kelompok-kelompok menak itu kok masih bercokol gitu. Ini sebetulnya gesekan awal dari kelompok Cek Mamat dengan Ahmad Khottib. Tapi kita juga harus melihat kesulitan Ahmad Khottib sebagai residen pertama Banten. Bayangkan harus memiliki bupati-bupati yang cakap yang waktu itu tidak bisa diandalkan gitu, kecuali kelompok ganti. LCN sering menulis kiai-kiai yang ganti ini atau bisa maca bahasa Latin acan gitu waktu itu ya, bahasa Arab waktu fasih gitu kan, yang huruf nulisnya huruf pegon gitu kan, atau gimana gitu kan, problemnya kiai itu rata-rata mereka sampai ke bawah tuh diganti gitu. Itu revolusi sosial yang sampai ke bawah diganti oleh kalangan ulama-ulama tadi, sampai ke bawah itu struktur sampai ke wadana-wadana. Tapi ada problem kata LCN sering. Problemnya apa? Ketika mesin birokrasi harus berjalan, ya kan itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, birokratis, dan dilakukan secara secara modern gitu ya, artinya ya sudah berlangsung lama nulisnya pakai surat pakai bahasa Latin gitu kan, kemudian bagaimana mengurus administrasi. Nah ini problem gitu. Sementara kelompok Cek Mamat berpikir, yang dipengaruhi oleh Tan Malaka tadi berpikir kita harus merdeka 100%, mendirikan pemerintah rakyat gitu kan, tidak boleh kelompok-kelompok yang wakil dari feodalisme itu ikut berkuasa, ya harus diganti semua. Jadi ini sebetulnya masalahnya. Yang satu melihat realita keadaan, ya kan? Yang satu lagi melihat cita-cita ideal dari sebuah masyarakat baru yang sudah lepas dari penjajahan. Jadi ya disitulah mulai terjadi semacam perebutan pengaruh ya. Karena Cek Mamat juga sempat mendeklarasikan diri sebagai pemimpin juga di Banten gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu, dan kelompok di bawah Khatib yang kemudian dilantik oleh Bung Karno ya, yang dianggap legal waktu itu mewakili atau berkuasa di Banten, kira-kira seperti itu. Oke, Kang, terima kasih. Ini Kang Bambang udah nongol aja kayaknya.
Mau ngomong duluan. Sakit itu. Munawir dulu. Ini sebentar, ada pertanyaan juga dari Roji Zain. Tadi udah nulis. Sebelum dibacakan, mau ngomong dulu. Saya izinkan dulu kali Kak. Satu-satu ya. Punten ini. Silakan dulu Roji Zain. Satu-satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kang Boni. Mungkin udah kenal ya sama saya, tapi baru kali ini kali ya ketemu langsung gitu di medsos. Ini Roziza nih pakai nama email suami, soalnya email sayanya lupa gitu ya passwordnya. Nama saya Ratu Nijma Salamah. Waktu itu kan pernah inbox juga ya sama Ki Boni ya, masalah buku Ahmad Khotib. Jadi tadi itu menarik ya, ini ngebahas tentang revolusi 1946 gitu kan. Ternyata tema ini masih aktual gitu di Banten. Saya pikir sudah tidak ada yang mau membahas lagi gitu ya. Cuman kalau dibahas sama Kang Boni Triana, mungkin kesannya agak yang saya tangkap gitu ya, kesannya revolusi sosial ini apakah ada unsur kebangkitan PKI gitu ya, atau kebangkitan ulama gitu. Karena kalau yang saya pahami ya dari literasi yang saya baca dan dari cerita kakek saya itu tidak ada kebangkitan PKI, tapi kebangkitan ulama dan masyarakat Banten gitu. Adapun kalau PKI itu hanya ikut bersama ya, seperti tadi dijelaskan sama Kang Boni juga kan, ikut bersama berjuang gitu ya melawan kolonialisme Belanda. Keresidenan Banten. Nah, mungkin Kang Boni lebih tahu gitu ya, sampai menginap di Banten itu ada apa. Sebab yang saya tahu ketika dia menginap di Banten dan dia bicara di Banten, di alun-alun Banten itu, dia hanya bilang bahwa Banten itu ada di belakang Republik dan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Nah, hanya bilang begitu saja. Jadi tidak ada seperti yang saya simak tadi, bahwa unsur PKI gitu, tidak ada seperti itu. Jadi hanya Banten dan Indonesia gitu, seperti itu saja mungkin. Itu aja dulu lah. Kedengeran nggak ya? Ya, cukup terdengar, Teh. Terima kasih. Ya. Oke, Kang Boni ketangkep ya maksudnya? Ya, itu aja. Ya. Ya, mungkin perlu diperjelas posisi PKI. Kalau saya sebagai sejarawan itu dididik untuk melihat peristiwa sejarah dalam satu lanskap dari kacamata helikopter view gitu. Jadi dari atas lihatnya. Karena saya nggak pernah hidup di zaman yang sama, karena saya nggak pernah bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang hidup pada masa itu. Yang saya bisa lakukan adalah membaca sumber-sumber. Jadi selalu saya katakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam sejarah. Yang ada adalah upaya kita mendekati kebenaran itu. Contohnya seperti ini. Ada kecelakaan motor dan mobil di sebuah perempatan jalan. Kalau kita hanya ada 4 orang saksi yang melihat dari setiap sudut gitu ya. Kalau kita hanya bertanya kepada satu saksi dan menggunakan keterangan hanya satu saksi, ya kan, dengan mengabaikan 3 saksi lain, maka cara kita mendekati kebenaran masih belum bisa maksimal. Oleh karena itu kita harus menggunakan kesaksian yang lain supaya bisa mendapatkan gambaran peristiwa secara relatif lebih utuh. Nah, mengenai penjelasan saya tadi sudah jelas sekali bahwa apa yang terjadi di Banten ya kan, melibatkan berbagai elemen kelompok masyarakat. Ada jawara di situ, ada ulama di situ. Kebetulan menurut saya kategori ini agak sulit kita jelaskan secara tegas dalam arti gini, karena di jawara itu juga afiliasinya macam-macam gitu ya. Afiliasinya macam-macam. Ya, kalau ulama kita lihat misalkan ada di bawah Ki Hatim, jelas. Nah, sementara ada juga kelompok-kelompok lain.
Nah, di dalam sejarah saya tidak bisa mengabaikan kelompok eksistensi kelompok lain, betapapun kecil atau besar, ataupun sedang-sedang saja peran. Yang berikutnya, pertanyaan Ibu Nijma tadi mengenai adanya PKI segala macam. Begini, Banten pada tahun 26 terjadi sebuah peristiwa yang tadi saya sebutkan melibatkan beberapa elemen. Ada kelompok Islam di sana, karena karisma Kiai siapa namanya dari Caringin ya, Kiai Asnawi Caringin, maka banyak orang bergabung untuk ikut melawan otoritas kolonial. Tapi juga ada kelompok kirinya yang saya sebutkan tadi, misalkan Mbah Saif segala macam, yang sebagian juga dibuang ke Digul. Artinya kecil besar kelompok ini harus kita akui karena apa? Saat itu yang mereka lawan itu pemerintah kolonial, penjajah gitu ya. Ya kan? Kita kemudian agak sedikit traumatik melihat kenyataan ini karena kita sangat dipengaruhi pada narasi yang kemudian berkembang setelah tahun 65. Jadi kita agak traumatik gitu. Sama kira-kira kayak orang Amerika melihat Islam gitu. Karena merujuknya pada ISIS. Itu kan kesalahan berat. Ya, nggak begitu juga. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah cara kita mendekati peristiwa itu sedetail mungkin bisa menghadirkan kebenaran itu, karena kebenarannya sudah terjadi pada peristiwanya. Tapi saya ingin mendekati dari berbagai macam perspektif tentang orang-orang yang bermain di dalam revolusi sosial di Banten. Ada tokoh yang namanya Kiai Ahmad Khatib, ya kan? Ada tokoh yang namanya Entol Ternaya, ada tokoh yang namanya Entol Hairudin, ada tokoh yang namanya Samun, ada tokoh yang namanya Cek Mamat dan segala macam. Mereka punya porsi masing-masing. Dan kemudian kita ingin mendekati apa sih yang terjadi pada waktu itu di Banten. Saya tidak tertarik untuk mengatakan bahwa kelompok satu lebih berperan daripada kelompok lainnya. Oleh karena itu saya mencoba mendekati persoalan ini dari berbagai macam perspektif, kan? Dengan memeriksa motif kelompok per kelompok, orang per orang di dalam pergulatan, di dalam dinamika revolusi itu sendiri. Misalkan, kenapa si Cek Mamat sedemikian ngototnya tidak mau menerima, itu kan, kepala daerah itu dipimpin oleh menak-menak feodal tadi. Saya jelaskan tadi teorinya. Oh, karena begini, di dalam revolusi itu tidak menginginkan, misalkan orang-orang kiri tidak menginginkan adanya orang-orang feodal yang dianggap pada masa kolonial menjadi anteknya penjajah. Itu kan? Itu pendekatan yang pertama. Yang dipandang Kiai Ahmad Khatib. Kiai Ahmad Khatib sebagai residen definitif yang diangkat oleh Presiden Soekarno menghadapi kendala di dalam menjalankan pemerintahan itu. Dia butuh orang-orang yang berpengalaman. Dan orang-orang yang berpengalaman itu adalah orang-orang yang feodal tadi. Bupati, misalkan Bupati Jumhana di Pandeglang, Bupati siapa lagi di Serang, Hilman Jadiningrat di Serang, kemudian di Lebak ada Bupati Hardi Binangun. Yang menurut kelompok kiri yang di bawah Cek Mamat ini bukan lagi PKI, dia mungkin komunis tapi belum tentu PKI, seperti Tan Malaka gitu ya. Karena dia sudah keluar dari PKI tahun 27. Mendirikan Partai Republik Indonesia PARI. Yang dipengaruhi oleh paradigma sendiri apa? Tidak bisa membentuk masyarakat Indonesia baru yang merdeka, bebas dari kolonialisme dengan menempatkan orang-orang yang ada bau-bau kolonialisme gitu. Nah, ini kita coba mengertinya di sini gitu. Jadi tidak kemudian mengatakan ini yang paling benar, ini yang paling salah. Gitu. Kita coba memahami, karena di dalam sejarah itu ada metodologi yang disebut Verstehen atau apa? Memahami satu peristiwa. Sehingga dengan cara memahami ini, Verstehen ini, memahami ini, kita bisa memetik pelajaran gitu. Karena kita melihatnya berbagai sisi. Ya. Oleh karena itu, ini justru membuat menurut saya peristiwa ini terus menarik untuk dibicarakan.
Contoh, kalau kita tarik ke zaman sekarang, kenapa kelompok yang berkuasa di beberapa daerah di Banten, dia lagi, gitu. Dalam perspektif, dalam sudut pandang orang-orang pollster gitu ya, di lembaga survei, sebagian pemilih atau voters di Banten itu dikategorikan sebagai apa? Pemilih tradisional, katanya. Apa pemilih tradisional itu? Adalah pemilih yang hubungan dengan yang dipilih itu patrimonial, patron klien gitu kan. Pokoknya kepalanya milih apa, dia pasti milih apa. Kepalanya bilang apa, akan milih apa juga. Beda dengan kelompok pemilih rasional, katanya datang dari kelas menengah perkotaan yang memiliki kritisisme yang jauh berbeda dengan kelompok yang tradisional tadi. Ya, ini juga ada koneksinya dengan periode itu. Jadi menurut saya ingin melihat berbagai gejala yang terjadi di Banten itu tidak dari satu perspektif, tapi berbagai macam perspektif dan kita coba memahaminya, ya kan? Seperti saya katakan lagi, ya si Cek Mamat yang orang kiri ini juga punya pikirannya sendiri. Itu yang mendorong, yang membuat dia punya motif memaksakan kepada Ki Hatip melalui Dewan Rakyatnya agar mengganti seluruh struktur kepemimpinan di Banten dengan mereka yang bukan atau tidak datang dari kelompok yang pada masa lalu di zaman penjajahan menjadi elit yang duduk di kekuasaan. Oleh karena itu kan diganti tuh beberapa gitu. Tapi kan dia masih tetap tidak mau menerima gitu, karena menurut dia masih belum sesuai dengan pemerintahan rakyat sepenuhnya lah. Sementara kalau kita lihat dari sisi Ki Hatip, ya dia juga menghadapi kendala sendiri di dalam menjalankan mesin pemerintahan waktu itu di Banten. Nah, dengan begitu kita tahu gitu. Jadi tidak mudah mencap gitu ya, tidak mudah melabel gitu. Karena kecenderungan kita untuk melabel itu kan dipengaruhi berbagai macam narasi, ada yang stigmat, gara-gara kita stigmatisasi, gara-gara kita politisasi narasi tertentu. Jadi itu yang dalam diskusi ini saya coba untuk terbuka lebih luas lagi. Terima kasih. Ya, baik Kang. Terima kasih. Ini masih ada yang melambai-lambai banyak sekali. Satu-satu ya, mungkin Kang Munawir duluan. Tapi pendek aja. Waktu kita terbatas. Oke, terima kasih Kang Boni. Bagus Ahmad Khotib di Cilegon, kemudian tadi 1926 kaitannya juga dengan Syekh Asnawi Caringin, Mas Harikul Anwar berarti. Nah, selain itu saya juga sering dengar adanya Abuya Surya. Mungkin tanggapannya apakah ada korelasi kalau antara Syekh Asnawi Caringin dengan Ahmad Khotib juga pasti ada gitu ya. Abuya Surya apakah? Oh. Ahmad Khotib itu menantu dari Kiai Asnawi Caringin. Nah, yang berikutnya adalah tentang Abuya Surya. Abuya Surya. Apakah pernah di daerah Cibaliung sana lumayan lumayan Surya, kecuali tokoh dalam revolusi ini yang namanya Surya Kartalegawa. Tapi saya nggak yakin itu orang yang Anda maksudkan. Oh iya. Terima kasih kalau begitu. Lanjut. Ya. Apakah orang yang sama atau bukan gitu Kang ya? Kang Bambang Kiane sudah. Oke, mangga Kang, dihidupkan mikrofonnya. Kang Bambang belum hidup mikrofonnya. Silakan. Senang bisa diskusi sore ini. Sebenarnya ya beberapa hal agak rumit ya, hubungan antara komunisme dan Islam yang mungkin pada zaman itu 1940-an, 30-an, 1900. Kang Bambang, punten suaranya agak hilang-hilang. Jadi ada yang dilupakan oleh teman-teman Muslim bahwa komunisme saat itu menarik para pemimpin itu mengadopsi beberapa pikiran komunisme karena memiliki kesempatan
lihat banget. Mungkin suaranya kali ya. Kang Bambang, suaranya hilang-hilang, Kang. Nggak Suaranya begitu jelas. mengerebek. Hilang ya. Ngerebak, Mana ngerebak. caranya biar nggak hilang ini? Jangan gerak, mungkin jangan bergerak ya. Jangan bergerak, Kang. Sip. Oke, sip. Nah, Ini Kang Boni, makasih bisa kedengaran sekarang suara ya, saya. ya. Kedengeran. Oke. Saya cuma ingin meluruskan satu hal, komunikasi di dunia itu cukup menarik pada abad-abad itu. Itu sangat banyak ada pertemuan antara ulama dan itu jika bacaan aktor seperti Muhammad dan itu tetap dilibatkan. Tapi juga misalnya ada beberapa, kalau dari diskusi ini ya, ada beberapa yang tidak bisa membedakan antara sebagai ideologi dan sebagai yang namanya PKI. Contoh misalnya disebut ya, oke. Tapi dia partainya bukan PKI. Nah, jadi dalam benak publik itu ternyata ideologi komunisme itu sama dengan PKI. Nah, itu yang wajar sebenarnya ada persentuhan komunisme. Jadi Nggak kedengeran suaranya ya. Halo, Kang Bambang, suaranya hilang-hilang. lain ngaco ini. Sip. Oke. Yang saya ingin, saya mau langsung kedengeran, oke. Nah, sip. Oke. Saya ingin menegaskan bahwa komunisme dan Islam itu punya tujuan yang sama dalam memerintahkan bangsa-bangsa dari jajahan. Pertama kira. Tapi yang kedua ingin saya ke Kang Boni. Kang Boni sebenarnya sudah ngomong bahwa seluruh pembicaraan ini pakai perspektif Marxis, kan? Iya. Karena itu revolusi nasional diteruskan. Banyak, kan gitu. Dua teori ini cukup bisa mengerti menolak. Lain. Oke, pertanyaannya gimana, Kang? Kita menggunakan perspektif lain, tidak perspektif kiri. lain. Oke. Mungkinkah baca dari perspektif kiri? Kalau pakai perspektif kiri, jadi saya mengaku bahwa perspektif yang tadi dikuatkan oleh kami bisa menerangkan beberapa hal tentang motif, kenapa ada revolusi dan sebagainya. Tetapi dalam perspektif tidak terlibat. Nah, walaupun tetap saya setuju kata Kang Boni bahwa bagaimanapun sejarah interpretasi dan interpretasi pasti terjebak pada perspektif. Nah, yang tadi ditanyakan sama Nijma misalnya, dia kan ingin karena cucunya mungkin ada bahwa dia ingin peran dari Ahmad Khatib dan ulama itu naik misalnya karena dia pakai perspektif ilmu sejarah. Bisa nggak revolusi itu sebagai dari perspektif yang lain? Karena pertanyaan dasar ada. Halo, Kang. Oke, mungkin Kang sudah ketangkap maksudnya dengan sama Kang Boni ya. Oke. Ada perspektif pembacaan lain terkait sejarah revolusi sosial ini, Kang. Iya, kita cari. Silakan. Nuhun. Ya, mangga. Ya, terima kasih. Seorang penulis, saya jawab ya, seorang penulis sejarah, seorang sejarawan tidak akan pernah terlepas dari satu, personal bias. Kedua, culture background, latar belakang kultur dia. Tiga, conflict of theory, gitu ya. Tiga ini udah pastilah, hampir pasti pengaruhi. Kan mungkin saya jauh lebih suka meneliti Banten gitu ya, ketimbang daerah lain yang tidak punya ikatan emosional dengan saya, gitu misal. Kemudian saya menggunakan perspektif Marxian gitu untuk mendekati satu persoalan
dari peristiwa yang saya teliti karena saya belajar itu. Yang ketiga juga latar belakang kultural saya juga bisa sangat mempengaruhi. Artinya tiga hal ini bisa sangat mempengaruhi orientasi saya atau pilihan-pilihan saya untuk menjelaskan satu peristiwa. Dan itu diwajarkan. Oleh karena itu di dalam sejarah kita dipandu oleh metode dan metodologi yang menjaga kita, yang mendorong menguji hal-hal yang kita temukan dalam penelitian. Satu. Yang kedua, saya tidak melihat satu kelompok lebih berperan, dua kelompok lain jauh lebih berperan. Saya ingin melihat sejarah sangat dinamis, melibatkan berbagai kelompok, ya kan? Karena yang saya lihat identitas dari akumulasi kapitalisme yang berkembang di Eropa, kemudian dia menjajah Indonesia sehingga harus melibatkan kelompok buruh gitu ya, melakukan perlawanan-perlawanan di berbagai bidang, pemogokan, kemudian perjuangan senjata untuk meruntuhkan penjajahan ini. Saya pikir itu bisa kita dekati dari berbagai macam perspektif. Nah, ada persoalan sebetulnya di dalam kita menjelaskan, mendekati persoalan sejarah ini. Satu, perasaan traumatik tadi terhadap sejarah. Kedua, selain traumatik, stigmatisasi yang tumbuh sebagai akibat dari narasi sejarah yang diproduksi secara sepihak, gitu kan, yang membuat kita tidak menjadi jernih melihat masa lalu, betapapun sulitnya gitu untuk menjadi jernih membaca masa lalu. Gitu. Yang ketiga, keengganan kita gitu akibat dua hal yang pertama saya sebutkan tadi untuk melihat sejarah ini sebagai satu peristiwa yang yang sangat dinamis, yang kemudian juga yang membuat kita harus berpikir secara proporsional gitu ya. Nah, dalam kaitan di Banten, saya selalu melihat perkembangan politik terkini gitu. Contoh begini aja. Ketika kita sebut partai 3 huruf tadi, banyak orang yang kemudian menafsirkan, wah ini nggak bisa, ini bukan kelompok itu, ini bukan kelompok itu, ini pasti bukan begitu, gitu kan? Padahal di masa lalu mereka punya peranan, sama berperannya seperti kelompok lain, karena ya narasi besarnya ya tadi kolonialisme dan anti kolonialisme gitu loh. Tapi karena kita punya trauma, kemudian ada stigma terhadap kelompok tertentu, ya kemudian jadinya ya seperti itu gitu kan. Kenapa stigma dan stigma dan trauma itu bisa muncul? Nah, ini satu bab diskusi yang lain gitu kan. Karena kalau ngomong tadi soal pemberontakan segala macam ya DI, TII juga udah pernah berontak gitu dari kalangan Islam. PRRI Permesta juga sama gitu kan. PKI juga disebut-sebut juga sama gitu. Jadi semua punya noda. Tapi apakah noda-noda itu akan terus mempengaruhi cara kita memandang sejarah? Sejarawan seperti saya hanya bisa memperlihatkan fenomena yang terjadi di masa lalu berdasarkan bukti-bukti. Wah, apa mungkin ada kerjasama? Oke, saya kasih tunjuk misalkan, saya share ya. Mana nih ya? Saya kebetulan baru nemu nih. Ini bukti aja deh, bukti bagaimana dulu, ya bukan di Banten sih. Ini sharingnya mana ya, Pak Moderator? Bisa. Sharing filenya. Sharing di Bisa bawah. Oh, file ini ya. Loh, kok filenya di mana ya? Di bawah, Kang. Sorry. Ya, tapi saya nggak ada di sini. Adanya chat, nggak ada sharing. Mungkin karena saya bukan panitia. Saya jadikan co-host. Ya. Sudah saya jadikan co-host. Nah,
Udah. Ya. Sudah saya jadikan co-host, bisa? Ini ada file tapi di box chat-nya nih. Oh, atau Ada sharing file tapi di box. di chat. Mungkin bisa dikirim ke chat. Bentar ya. Bentar. Wait. Tunggu sebentar ya. Ini saya kasih lihat satu arsip ya, satu sebetulnya nggak bisa mewakili semua, tapi kira-kira sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bagaimana sebetulnya di dalam sejarah dua kelompok yang air sama minyak ini pernah juga gitu barengan, goyang dompet. Tunggu sebentar. Sorry. Bentar, sorry. Bentar, saya lihat dulu bentar ya. Ya, ini kayaknya tampilan sharingnya ditutup gara-gara ada kasus sebelumnya. Oh, nyaring. Ya. Sharing apa tuh? Share yang aneh-aneh. Bukan sharing film yang macem-macem kan? Sebentar. Oke. Enggak. Oke, saya akan share sekali lagi. Saya masuk ke file chat aja ya. Ya, ke file silakan. chat ya. Sebentar. Dulu. Apa lagi? Ini kan pakai HP. Oke, ini dia. Oh, bentar. Nggak bisa nih. Bentar. Sorry, bentar ya. Kenapa nggak bisa sharing ya? Kayak gini aja deh, supaya gampang gini. Ini mungkin bisa sama Pak moderator di share. Ini dia. Ini bisa diklik nggak? Pak moderator ada suratnya di situ. Bisa? Bisa di-share nggak? Bisa di-share? Sama teman-teman yang lain di Zoom ini bisa dibuka juga. Silakan dibuka, itu ada file. Ya, isinya surat. Berapa? Udah, Kang? Udah? Ya. Udah ada ya? Bisa baca ya? Ya. Masing-masing udah lihat ya? Masing-masing udah lihat ya? Ya, Oke, ini sudah. bukan di Banten. Tapi kira-kira bisa menunjukkan jiwa zaman atau zeitgeist atau semangat zaman seperti yang terjadi pada saat itu. Apa yang berlaku pada saat itu. Ini saya terjemahin ya. Ini dibuat dari kain belacu karena dia harus secara rahasia diselundupkan. Jadi volmah itu artinya surat kuasa. Nah, di sini disebutkan ondergetekende, jadi yang bertanda tangan di bawah ini Semaun, Budi Sucitro, Muhammad Kasan, Haji Busro, Kadarisman, Suradi, Hari W. Dekker, Peter Bergsma, Malaka, itu Tan Malaka, Samen Formende, de Besturen van de Syarikat Islam te Semarang, bersama-sama sebagai pengurus Syarikat Islam di Semarang, and the Partai der Kommunisten in India, dan Partai Komunis di India, di Indonesia maksudnya, di Hindia Belanda. Heaven Volmah memberikan kuasa kepada Hendrikus Franciscus Maris Nevlid
untuk mewakili kepentingan partai ya di luar negeri. Ya, untuk segala macam katanya desa partai handler, forsteller yang mengambil keputusan, mengambil tindakan yang dibutuhkan. Jadi Anda bisa bayangkan berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang yang di bawah sini pengurus syarikat Islam juga pengurus Partai Komunis. Ini surat satu aja. Ini surat satu aja untuk menunjukkan jiwa zaman yang waktu itu berlangsung. Jadi mungkin kita bisa dapatkan surat yang lain, tapi kira-kira seperti itu ya yang terjadi. Dan surat itu tahun 1917 ya. 1921, sorry bentar. 19 Alis Beslote itu Semarang, 5 September 5 September 1920. Jadi tahun 1920, 6 tahun sebelum peristiwa 1926 terjadi. Nah, ini yang saya mau katakan, sebelum tahun 1922, ketika Syarikat Islam menjalankan disiplin partai di bawah Haji Agus Salim, ya, yang menyingkirkan orang-orang dengan keanggotaan ganda ini, waktu itu lumrah gitu kan, lumrah gitu. Kemudian tumbuh Syarikat Rakyat, kemudian juga ada berbagai macam dinamika yang terjadi Syarikat Islam, terjadi konflik antara mereka yang pro Cokroaminoto dan mereka yang anti Cokroaminoto, macam-macam. Jadi ya sejarah kalau kita lihatnya cuman hitam putih, kemudian linear gitu ya, satu aja jalannya gitu ya, mungkin kita tidak bisa mendapatkan kebenaran yang utuh. Saya pikir itu jawaban saya. Saya ingin mengajak pada teman-teman untuk melihat sejarah secara lebih jernih. Bukan berarti kelompok kiri, kelompok komunis ini nggak punya celah, punya juga lah, gitu kan. Ada juga, kita nggak pernah bisa membenarkan pembunuhan yang dilakukan, gitu kan. Begitu pula kita tidak bisa membenarkan pembunuhan kelompok lain terhadap mereka juga. Gitu. Saya pikir ini modal kita untuk memahami sejarah agar ke depan kita nggak traumatik gitu, agar ke depan Indonesia itu nggak lagi mudah gitu dikomporin gitu kan, mudah dihasut gitu, karena pemahaman sejarah kita jauh lebih komprehensif. Walaupun ya kita tidak bisa mengharapkan seluruh rakyat Indonesia punya pengetahuan sejarah yang komprehensif gitu ya. Tapi paling enggak kita lihat sejarah dan coba pahami itu dari jiwa zaman yang berlaku saat itu. Kira-kira jawaban saya gitu. Saya sepakat dengan Mas Bambang tadi, Kang Bambang tadi bilang ya, kita harus mendekati mungkin perspektifnya ini dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Tentu orang memang selalu dipengaruhi oleh subjektivitas. Misalkan tadi ibu yang tadi kan Ibu Ratu Nijma itu cucunya dari Kiai Ahmad Khatib, ya sah saja gitu kan, melihat kakeknya punya peranan besar, yang nggak ada yang bilang juga Kiai Khatib itu perannya kecil gitu ya. Tapi dengan mengatakan dia yang besar lantas yang lain ketutupan juga, saya pikir tidak berimbang juga gitu. Saya pikir kayak gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kang Boni. Terima kasih teman-teman semua. Waktu kita sudah mendekati maghrib dan di sini sudah tahrim tuh, sudah dekat adzan, sudah sholawatan orang-orang. Terima kasih. Mungkin kita akhiri diskusi kita. Ya. Terima kasih Kang Boni, terima kasih Kang Bambang, teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir. Semoga ini memperluas perspektif kita terkait sejarah, terutama khususnya revolusi sosial di Banten. Pembacaan sejarah kita tidak sepotong-sepotong gitu mungkin, atau kita memperluas lagi bacaan kita dan melihat lagi kesaling pengaruhan antar orang-orang yang terlibat pada masa itu. Baik, terima kasih semuanya. Saya Kang Bodi, hatur nuhun pisan. Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di diskusi kita
yang ke-9 minggu depan